Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skuy Chain Master. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang IPS kelas 9, yaitu bab 3 tentang dagangan internasional. Bagaimana pembahasannya? Yuk simak. Oke, sebelum kita mulai silahkan baca kompetensi dasarnya dulu ya, yang ada di pojok sini, dan juga tujuan pembelajarannya yang ada di pojok sini. Ini. Bab 3, ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini mempengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. A. Pengertian perdagangan internasional. Coba perhatikan gambar di atas ya teman-teman. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Jadi, dapat disimpulkan, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Nah, apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan itu bisa teman-teman lihat di bawah ya. Ini perbedaannya. Saya akan membacakan salah satu contoh perbedaannya. Perdagangan dalam negeri yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Berarti kegiatan itu hanya dilakukan di negara tersebut. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Jadi negara ke negara, ya, itu disebut dengan perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada yang tahu? Apa ayo? Oke, cekidot, silakan teman-teman lihat di bawah. A. Perdagangan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur yang cukup melimpah. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang yang top atau yang bagus. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisiensi dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Catat. D. Perbedaan budaya suatu negara atau suatu bangsa.
Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalkan, seni, ukir, dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga dengan keramik dari Cina menjadi daya tarik sendiri bagi negara lain. Paham kan? Oke. Kalau kurang paham, ulang terus video ini. Oke? Selanjutnya, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja manfaatnya? Oke, lihat di samping. A. Manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan, pasti itu ya. Dalam perdagangan internasional selalu untuk mencari keuntungan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh. Antara lain, yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus dan memiliki ciri khas. Capek. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Jadi setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Catat. 5. Negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi persahabatan itu bukan hanya teman ya, jadi persahabatan antar negara ya, bagaikan kepompong. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitasnya. B. Hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang dari luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan lain-lain.